Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial e-alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023. Malah hilang. Ya. Oke ya, ini tutorial part 1. Nanti karena ini saat ini belum tersedia atau belum maksimal aplikasinya, jadi mungkin ini tutorial part 1-nya masih belum sampai selesai. Jadi nanti akan saya buatkan daftar list di pojok sini ya, atau di pojok sini. Nanti kita lihat, silakan klik saja di pojok sini. Nanti akan terbuka semua list yang berkaitan dengan tutorial e-alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023. Jadi yang kali ini kita akan coba masuk sedikit ke dalam untuk melihat sistem aplikasinya atau model-model aplikasinya apa saja yang kita butuhkan, dan simak terus PPL Digital. Baik, kita lanjutkan. Yang harus kita lakukan tentunya kita buka browser. Disarankan menggunakan Google Chrome. Yang pertama kita harus masukkan alamat pupukbersubsidi.pertanian.go.id. Kemudian selanjutnya kita klik alokasi. Kita ketik username dan password yang sudah dibagikan. Selanjutnya kita pilih tahun 2023. Klik login. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita lihat di pengajuan. Kita klik pengajuan. Terus kemudian di sini ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan. Input menggunakan form ya. Input menggunakan form. Bisa juga dengan cara menginputnya dengan menggunakan CSV seperti RDKK kemarin. Kok nggak pakai baju? Jangan lihat jadi iya kelihatan itu. Kelihatan. Ini ribut situ. Besok kau tonton saja hasilnya. Tonton saja hasilnya besok. Ini asapnya juga kelihatan. Baik, untuk yang kali ini kita coba menggunakan Excel seperti yang kemarin, format CSV ya. Nah, setelah tampilannya seperti ini, silahkan klik template. Ini gunanya untuk mendownload template ya, kayak tahun 2022 kemarin atau 2021. Setelah itu kita buka. Format Excelnya terdiri dari, kita coba lihat ini ya, ada nama penyuluh, KTP, nama ibu kandung, kemudian kode desa, ID Poktan, kode pengecer, subsektor, komoditas MT1, luas lahan, terus pupuk urea MT1, pupuk formula khusus MT1, NPK, terus kemudian komoditas MT2, luas lahan MT2, pupuk urea formula khusus dan lain sebagainya, sampai pada MT3. Kemudian setelah kita masukkan datanya, kita edit datanya, kemudian kita simpan filenya itu berupa CSV seperti yang tahun-tahun yang terdahulu ya. Nanti untuk lengkapnya bisa ke video berikutnya, lihat saja di list ya, ada daftarnya nanti, karena ini masih permulaan bagaimana cara bisa cepat mendata atau menginput data untuk tahun 2023. Nanti di sini akan saya buatkan supaya lebih cepat. Nah, ketika sudah diinput, sudah dianggap selesai cara penginputannya tadi, semua data sudah masuk, baik nik, nama ibu kandung, terus kemudian lain-lain sebagainya.
Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan. Kita pilih CSV ya. Kita pilih CSV. Ini tulisannya. Kemudian upayakan mengganti nama kelompoknya supaya nanti gampang dideteksi. Tempatnya di mana, terus kemudian kelompok apa supaya gampang saat ngupload nanti. Anggap saja ini kelompok karya mandiri misalnya contohnya. Kemudian kita klik save. Yes. Nah, selanjutnya kita kembali ke browser yang tadi. Langkah kedua yaitu input data. Nah, di sini kadang-kadang teman-teman malas membaca sehingga RDKK itu gampang mental, gampang terpantul karena banyak aturan-aturan yang mungkin tidak kita pahami dulu. Nah, sebelum kita menginput yang lebih banyak dan mungkin saat ini kita masih punya waktu, langkah baiknya untuk video kali ini kita bacakan dulu ini ya, supaya lebih mudah untuk penginputan data di saat-saat mendatang. Kali ini kita masih punya waktu untuk belajar, untuk membaca dan untuk memahami apa sebenarnya maunya aplikasi ini. Baik, langkah kedua input data. Kita bacakan ya di sini. Yang pertama, isi file template dengan data pengajuan alokasi sesuai dengan ketentuan dari admin Kementan Pusat sebagai berikut. Yang pertama, kode desa harus sesuai dengan data yang terdapat pada master data. Ada ya di kolom di paling bawah itu ada master data. Di situ untuk melihat kode wilayahnya, kode desanya yang untuk diisikan di template tadi itu. Kemudian yang kedua, ID Poktan. Kelompok tani harus sesuai dengan data yang terdapat pada master data kelompok tani yang berasal dari Simluhtan. Mohon upload atau tambah data kelompok tani di Simluhtan apabila tidak tersedia di master data. Jadi ketika dalam master data itu belum ada nama kelompoknya, belum ada nama ID Poktannya, yang untuk eksekusinya adalah Simluhtan. Jadi nginputnya di Simluhtan, tambah kelompok tani. Secara otomatis nanti ID Poktan itu akan muncul sendiri. Silakan ya, perbaiki Simluhnya ketika belum ada di master data ID Poktannya. Video yang terdahulu sudah ada ya, untuk tahun 2021 sudah dibuatkan. Caranya agak sedikit berbeda, tetapi pada intinya sama, menambah data kelompok tani atau menambah Poktan. Otomatis akan muncul sendiri ID Poktannya. Kemudian yang selanjutnya, subsektor komoditas harus sesuai dengan data yang terdapat pada master data. Tahun 2023 ini untuk komoditasnya cuma 9 ya. Wah, banyak gangguan ini. Kemudian selanjutnya, nama pengecer dan kode pengecer harus sesuai dengan data yang terinput pada master data. Semuanya gitu ya, sumbernya master data, master data, master data. Jadi kadang-kadang gini, di master data itu ada pengecer tertulis banyak kadang-kadang. Dalam satu desa itu kadang-kadang mungkin 3 atau 4 sampai banyak gitulah kode kios. Jadi supaya nanti di tuber terbaca, alangkah baiknya mungkin minta informasi kepada KPL setempat. Misalnya desa A, KPL-nya itu sudah jelas. Jadi minta saja ID
kios pengecernya itu, yang mana yang dipakai atau mana yang berlaku, mana nama kiosnya yang benar, yang mana, supaya nanti di tuber itu muncul namanya. Karena kalau tidak sesuai otomatis akan beda di tuber, jadi tidak muncul di tuber nanti. Kalau sampai kita salah input di tubers tidak akan muncul. Kita juga belum tahu apakah ke depan ini masih menggunakan tubers atau yang lainnya, tetapi saya yakin tidak akan muncul ketika kode kios di sini tidak sesuai. Kemudian selanjutnya nomor KTP harus 16 digit. Ya, nomor KTP harus 16 digit. Sama seperti yang tahun-tahun kemarin ya. Wajib 16 digit. Kemudian yang selanjutnya, luas tanam petani per tahun untuk setiap musim tanam maksimal 2 hektar. Tetapi diutamakan yang 0,5 hektar. Nah ini komentarnya bagaimana ini? Masalahnya ya semuanya pengen dapat hak ya. Bahkan banyak orang yang lahannya lebih dari 2 hektar, bagaimana caranya dia berupaya untuk semuanya dapat. Ya, silakan dipertimbangkan teman-teman bagaimana. Tapi kalau memang sesuai rekomendasi dari apa kemarin ya, saya lupa, termasuk dari DPR kayaknya ya, terus kemudian dari Ombudsman ya, ada rekomendasi juga dari Ombudsman, itu diprioritaskan yang di bawah atau 0,5 ke bawah, itu kalau bisa ya itu yang diprioritaskan, karena yang dideteksi orang-orang yang paling berhak menerima pupuk bersubsidi itu orang yang ya salah satunya adalah luas lahannya sekitar 0,5 ke bawah. Ya silakan ya. Kemudian yang terakhir, ini dalam langkah yang kedua ini, simpan file dalam format CSV seperti tadi ya. Kita sudah praktekkan caranya bagaimana membuat CSV. Teman-teman yang sudah jadi admin RDKK saya kira sudah sangat paham dengan berbagai permasalahan saat CSV, saat ngedit CSV, dan saat CSV itu tidak terbaca. Saya pikir teman-teman sudah paham semua, tetapi bagi teman-teman yang masih baru mungkin sangat perlu untuk berulang-ulang berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya, atau sering-sering saja nonton YouTube-nya PPL Digital ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah di langkah ketiga, pilih file. Silahkan dicari nama yang sudah disiapkan, kelompok yang sudah di CSV-kan tadi, kemudian klik open, lalu upload file. Sampai di sini mungkin ini seandainya data tidak bertabrakan dengan simultan atau tidak bermasalah di simultan, proses ini kita pastikan bisa selesai dan terupload semua. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin video berikutnya akan kita bahas secara detail ya, berkaitan dengan cara input, terus kemudian cara ketika ada masalahnya, ketika tidak terinput atau mental, mungkin kita akan carikan solusinya ya, apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Baik ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan untuk klik di sini atau di sini, nanti akan saya munculkan listnya untuk tutorial yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes lagi.